Kalau pandangan saya itu begini, ini kan semacam ada aksi ada reaksi ya. Di Bali itu ya yang dikenalkan Hindu Siwa Sedantanya, nah, itu Buddha Siwa itu. Nah sekarang adanya aliran-aliran baru yang kayak di India itu kan ada 9 aliran. Kemudian ya saya sebut ya Hari Krishna, Sai Baba gitu, ya bagus itu gitu. Tapi apa yang ada di Bali, adat seni budaya yang ada di Bali itu jangan di apa ya, di arus seperti itu kan hilang nanti seni budaya. Hindu itu kan ada di Kepulauan Haru ada, tapi beda dia. Tapi secara inti sama. Begitu pula di apa namanya di yang di Jawa, yang di Kalimantan dan sebagainya, semua punya. Makanya kita itu apapun Hindu dia biarkanlah sesuai dengan budaya. Misalnya kalau orang Jawa mungkin dia ke pura itu pakai belangkon gitu. Jangan pakai pakaian seperti di India gitu misalnya. Atau jangan pakai pakaian padang pasir gitu misalnya. Oh harus semua agamanya, bahasanya supaya bahasa padang pasir gitu misalnya. Kan hilang budaya kita. Nah makanya Puskor ini mengingatkan kita pada akar budaya kita sendiri. Nah kita ini kan Hindu Nusantara lah, Hindu Indonesia. Jadi sebagai orang Hindu harus tetap menghargai budaya apapun, entah Jawa, entah Batak, entah Sunda, entah kain, entah apa. Bagaimanapun proses seninya dia buat Banten dan sebagainya masing-masing aja, tapi pada hakikatnya sama. Gitu. Jadi saya sangat setuju ini Indonesia gitu. Bukan berarti kita soal agama apa ya, tujuannya kita ke akar budaya. Sebab puncak budaya daerah itu adalah menjadi budaya Indonesia. Kalau budaya puncaknya hilang, kayak apa jadinya gitu. Makanya saya dalam puisi saya saya nulis dimuat di Kompas, Samar Gantang menghidupkan api dupa Indonesia gitu. Jadi saya berusaha kemanapun saya tampil masukkan bahasa-bahasa daerah, sehingga akhirnya kan masuk seperti misalnya sambal mata misalnya lewat itu, antara lain contoh lian misalnya gitu. Jadi kalau semua orang daerah berusaha memasukkan daerahnya sendiri, sebab bahasa Indonesia itu menjadi kaya. Di samping bahasa asing diserap, bahasa daerah-daerah seluruh Indonesia itu diserap, yang mana yang pas gitu. Sebab banyak yang masuk-masukan belum tentu dia masuk di hati orang-orang Indonesia itu. Makanya harapan ke depan Puskor ini adalah betul-betul menyadarkan kita akan, pertama kita cinta kepada akar budaya kita. Kalau kita Hindu ya kita dengan budaya kita sendiri gitu. Jangan disamakan dengan di India. Seperti Bagus almarhum Prandoma di Gunung kan pernah berikan ceramah di Puri. Dia bilang kalau saya nanti datang dari India, saya akan mengucapkan kidung-kidung model di India gitu. Setelah beliau coba ternyata tidak masuk. Kalau kita Bali ya Bali, kalau Jawa Jawa, kalau Kae. Kalau misalnya ada Hindu Batak, ada Hindu di Kalimantan, Jawa itu Sunda, tetaplah kita dengan daerah kita sendiri-sendiri. Akhirnya akan lahir agama Hindu itu tidak harus seragam. Itu tidak hanya agama yang berbeda tapi bersatu. Kita sama-sama Hindu pun akar budaya kita beda-beda, tapi kita tetap satu hakikat, satu inti. Ambil contoh, siapakah yang betul-betul menegakkan Trito Karano itu? Bahkan mereka itu ya bukan Hindu. Seperti di anak rimba di Kalimantan, anak rimba di Sulawesi, anak rimba di Sumatera, betul-betul dia menghargai yang maha kuasa, entah apa namanya dia. Kemudian mencintai hutan, mencintai pulau-pulau. Nah, akhirnya kan ini yang termasuk Trito Karano gitu. Seperti saya ketika ke Eropa itu,
menangis yang sampai di rumah melihat orang kerja bakti gitu. Di sana ada orang kerja bakti, kenapa kok bersih? Karena budaya mereka setiap ada apa aja dia bersih gitu. Mereka tidak kelihatannya kerja, tapi mereka itu orang profesional gitu. Nah, kita di Bali memang bagus dengan cara gotong royong, tetapi di rumah sampah gimana kita masing-masing punya disiplin sendiri. Baru kita mau bagaimana kalau di rumah sendiri tidak bersih, bisa memberitahu bersih untuk orang lain kan gitu. Pertama dari diri sendiri dulu. Jadi menurut saya Puskor ini sangat untuk ke depan nanti seperti kata Pak Alit tadi, kita tidak menjurus ke politik, kita menjurus ke bagaimana kita itu mencintai seni budaya kita sendiri. Jokowi pun kemana-mana dia ganti-ganti, dia pakai pakaian daerah kan untuk membuktikan inilah budaya daerah kita, inilah puncak-puncak daerah kita. Kalau kita berpakaian seragam, berarti kehancuran raka menurut saya. Tidak warna saja banyak macamnya, pohon kelapa, rumput, batu itu. Manusia ada kulit putih, kuning, merah, sawo, bermacam-macam. Tidak boleh harus disamakan pang selam monyo gitu. Pang unyu yang harus ada lengis, harus ada padang pasir. Sing aduh ya peminum kan gitu. Kebinekaan gitu. Jadi kita bersatu dalam perbedaan. Gitu. Itulah kebahagiaan kita. Jadi intinya adalah kalau kita itu bertuhan, kita penuh toleransi, cinta kasih, saling menghargai, itu kan toleransi, saling menghargai. Nah, kalau kita penuh dengan kebencian, penuh dengan caci maki, dengan menyebut-nyebut nama kitab suci, itu menurut saya itu dia pemuja setan itu. Jadi kalau orang bertuhan, makanya ada orang bilang di Indonesia itu semua beragama, tapi yang bertuhan itu bisa kita lihat dari caranya dia bicara gitu. Jadi harus cinta kasih, toleransi, saling menghargai, itu yang paling penting. Dalam Puskor itu kan tertanam itu, dalam sumpah-sumpah, dalam visi misinya itu sudah tertanam itu. Begitu pula lewat puisi saya itu sudah kena. Kebetulan saja saya diminta oleh kepala kebudayaan Subak Museum Subak untuk selalu menghadiri upacara-upacara, misalnya Dewa Nini, upacara Mekis, apa aja saya diundang. Tugas saya kan nulis gitu. Akhirnya setelah itu saya bikin makalah, saya bikin puisi gitu. Jadi museumnya suka itu gitu. Makanya seperti ini juga kalau kita mengikuti begini muncul aja nanti sesuatu. Di samping itu saya kan nulis novel juga, cerpen juga gitu. Itu aja. Tiap hari yang nulis. Baik, terima kasih para relawan Dharma dimanapun berada. Hari ini kita berada di kabupaten yang keempat ya, setelah Gianyar, Denpasar, Badung, sekarang Tabanan. Tabanan memiliki ikon sebagai kabupaten agraris, di mana pertanian menjadi poin utama. Nah, kenapa sangat pas hari ini di Tabanan dengan ikon pertaniannya? Karena kita ingin menunjukkan bahwa Bali ini sebenarnya basisnya pertanian. Semua lini kehidupan, baik budaya, adat, tradisi, itu berlandaskan dari pertanian ini. Jadi artinya begini, ketika pertanian ini ke depan menjadi sebuah bidang yang dilupakan, maka adat, tradisi, dan budaya ini ikut menyusut. Karena dari pertanianlah ini muncul kreativitas budaya seni yang ada di Bali. Hampir semua basis kesenian, basis seni-seni lainnya itu dari pertanian. Kenapa begitu? Karena zaman dulu ketika orang tua kita ataupun leluhur kita itu menggarap pertanian, itu artinya mereka sudah melaksanakan swadharma kehidupan pertama mereka untuk menghidupi diri dan keluarganya. Nah, ketika ada masa jeda dalam panen-panen ataupun masa peralihan, masa transisi, itu mereka melakukan aktivitas seni. Kreativitas muncul, joget muncul, seni-seni tabuh, seni lukis, banyak terinspirasi dari pertanian. Nah, oleh karena itulah
kita tidak bisa melupakan ini. Tabanan hari ini harus mempunyai kekhasan dalam menjalankan program-program kerja Puskor Indonesia agar tetap mengingat bahwa lumbung beras, pusat-pusat kesuburan, kemudian Dewi Sri itu berpusat di sini. Artinya kesejahteraan masyarakat Bali menjadi poin penting untuk dibangkitkan dari Tabanan, gitu. Jadi sesuai dengan visi kita di Puskor juga, salah satu adalah jaga dite ini kita harus bangun dari sisi kesejahteraan. Nah, ke depan memang penguatan ekonomi umat ini akan merebet ke mana-mana, baik dari pariwisata sendiri itu lapis-lapis berikutnya. Tapi jangan lupa pertanian harus tetap dijaga. Subak warisan dunia Jatiluwih sebagai World Heritage tentang pertanian dengan sistemnya itu harus tetap kita jaga. Nah, jadi pesan saya adalah kepada pengurus Dekorda Tabanan bahwa mereka harus semangat, apalagi disaksikan oleh seluruh komponen skala demi skala. Ya, saya sangat menghargai kerja daripada panitia dan juga Dekorda Tabanan yang sudah berusaha merangkul semua, dari guru wisesa, dari pihak pemangku agama, pemangku adat, tokoh-tokoh puri, kemudian juga berbagai soroh ikut di sini untuk sama-sama melihat bahwa Puskor ini akan berkembang baik di Tabanan. Acara hari ini memang sangat spesial sekali dan luar biasa, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk juga dari pemerintahan semua hadir. Ini yang luar biasa, dari DPR RI sampai mantan gubernur, mantan bupati dan wakil gubernur. Pak Ali Putra, beliau juga sebagai Dewan Pembina dan menerima dengan sangat senang, luar biasa buat Puskor Tabanan. Jadi harapan Tu Haji ke depan sebagai Korwil untuk di Dekorda Tabanan, apa harapan ke depan yang ingin disampaikan? Dengan terbentuknya ini, mudah-mudahan kita bisa nanti melakukan dan melaksanakan program-program yang sudah dibuat oleh Dekornas, diturunkan ke Dekorwil dan nanti turun ke Dekorda, dan itu disinergikan dengan punyanya Dekorda Tabanan sendiri. Nah, yang mana nanti kita bisa satukan itu, nanti kita kerjasamakan. Yang penting kita harus bersinergi dengan guru wisesa itu, karena kita tidak mungkin berharap selalu dari relawan-relawan kita. Kasihan relawan kita, dan kalau kita juga memberikan, hanya memberikan, tidak ada pembinaan juga mubazir. Nah, ini yang nanti kedepannya yang kita perlukan untuk pembinaan ke umat-umat. Di samping juga kita memberikan bantuan, kita juga harus membangun militansi mereka. Nyarengin pemargi pelantikan.